Anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, tetapi prajurit yang berideologi, yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Cuplikan amanat tersebut diucapkan oleh Jenderal Sudirman untuk membakar semangat tentara-tentara Indonesia. Hai, piye kabare dulur gembel Jowo, wes podo mangan durung, ketemu maneh karo Mas Jowo, masih di channel yang sama yaitu Gembel Jowo. Saiki Mas Jowo lagi onok neng Deso Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tepatnya di Monumen Jenderal Sudirman. Lur, awakmu ngerti ora, sopo kuwi Jenderal Sudirman? Nah, mumpung saiki Mas Jowo lagi ono neng kene, ayo kita belajar sejarah bareng. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you! Aye, Captain! Saat ini kita sedang berada di Monumen Jenderal Sudirman yang berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia ternyata belum berakhir. Sebab pada saat itu, Belanda beserta sekutu masih berupaya untuk berkuasa kembali di Indonesia. Menyadari hal tersebut, bangsa Indonesia melakukan beragam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu perlawanan melalui perang gerilya. Gerilya adalah salah satu strategi perang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk perlawanan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Salah satu perang gerilya yang paling terkenal di Indonesia yaitu serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Latar belakang dari perang ini yaitu kedatangan Belanda kembali ke Indonesia. Belanda mendatangi beberapa wilayah, termasuk Jawa. Tujuan kedatangan Belanda yaitu untuk melemahkan militer Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menyerang Yogyakarta melalui serangan udara dan darat. Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada saat itu ditangkap pihak Belanda. Hal tersebut yang membuat Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan Yogyakarta untuk bergerilya. Selama gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukannya berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Strategi perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi tersebut ternyata efektif untuk membuat Belanda kewalahan, terlebih penyerangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Salah satu daerah yang menjadi lokasi perang gerilya Jenderal Sudirman saat terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, yaitu di Kabupaten Nganjuk. Ketika perang gerilya ini Jenderal Sudirman berpindah-pindah tempat, mulai dari Yogyakarta, hingga di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan Nganjuk atau lebih tepatnya mengelilingi Gunung Wilis. Menurut sejarah, Jenderal Sudirman diketahui saat perang gerilya ini sedang sakit paru-paru, sehingga saat memimpin perang, beliau ditandu oleh penduduk maupun para tentara secara bergantian.
Banyak penduduk sekitar lokasi perang gerilya Jenderal Sudirman yang mengaku pernah ikut membantu mengangkat tandu yang dinaiki Jenderal Sudirman. Salah satunya adalah Mbah Janiman yang ikut memikul hingga ke Kecamatan Sawahan Nganjuk. Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya di wilayah Kabupaten Nganjuk selama 9 hari. Saat itu Jenderal Sudirman juga sempat melakukan potong rambut. Tidak banyak orang yang mengetahui siapa sebenarnya Jenderal Sudirman kala itu. Masyarakat hanya mengenal beliau dengan sebutan Pak D, begitu menurut penuturan salah seorang saksi yang waktu itu masih berusia anak-anak. Hal ini dilakukan tentunya untuk tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Belanda yang sedang mengejar. Menurut cerita, salah satu keberhasilan perang gerilya Jenderal Sudirman di Nganjuk waktu itu adalah menghancurkan pabrik gula yang berada di Desa Jati Kecamatan Loceret. Sekarang yang tersisa dari pabrik gula ini hanyalah cerobong asap ini. Inilah sisa-sisa pabrik gula yang berhasil dihancurkan Jenderal Sudirman saat perang gerilya di Nganjuk. Pabrik gula ini dulunya merupakan markas dari para tentara Belanda. Lokasi pabrik gula ini berada di sebelah selatan berjarak sekitar 10 km dari Desa Bajulan yang menjadi tempat persembunyian Jenderal Sudirman saat perang gerilya. Hanya terlihat sebuah cerobong asap yang menjulang tinggi dikelilingi hamparan tanah yang ditumbuhi tanaman tebu. Masyarakat Nganjuk mengenal tempat ini dengan nama Setom Cati. Kembali ke tempat persinggahan Jenderal Sudirman saat perang gerilya di Desa Bajulan Nganjuk. Di area ini selain terdapat monumen yang menggambarkan Jenderal Sudirman saat berdiskusi memimpin pasukannya, juga terdapat sebuah museum. Museum Jenderal Sudirman ini dahulunya punya koleksi tandu yang pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman saat beliau perang gerilya di Nganjuk, namun tandu itu sekarang berada di Museum Brawijaya Kota Malang. Yang tersisa saat ini hanya dipan atau tempat tidur, serta rono atau pembatas tempat tidurnya ini. Dipan dan rono ini dahulu dipakai oleh Jenderal Sudirman saat menginap di rumah salah seorang warga ketika memimpin perang gerilya. Selain bangunan rumah yang difungsikan sebagai museum ini, di Kompleks Monumen Jenderal Sudirman ini juga terdapat beberapa petilasan lainnya, yaitu batu tempat Jenderal Sudirman dan para pengikutnya bermusyawarah. Disinilah dulu Jenderal Sudirman pernah berdiskusi dan memberikan perintah saat perang gerilya di Nganjuk. Berikutnya ada tempat sembahyang atau ibadah atau sholat sang jenderal yang terbuat dari batu seperti ini. Di dekat tempat sembahyang ini kita bisa melihat ada sebuah pancuran air yang bersumber dari sungai yang dahulu pancurannya terbuat dari bambu. Pancuran ini dulu merupakan tempat sang jenderal berwudu sebelum menunaikan sembahyang. Dari semua petilasan Jenderal Sudirman yang ada di sini, kita bisa membayangkan betapa sederhananya sang jenderal, tanpa fasilitas yang mewah,
Bahkan dalam kondisi sakit pun beliau masih bertekad untuk berjuang dan tidak menyerah pada Belanda. Sudirman yang lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916 ini dahulunya adalah seorang guru. Beliau merupakan jenderal pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Itulah sedikit cerita Mas Jowo tentang Jenderal Sudirman yang pernah singgah waktu Perang Gerilya di Nganjuk. Sobat YouTube, ojo lali subscribe channel Gembel Jowo ini ya. Supaya Mas Jowo semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, bye-bye.